Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-254 hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ke-254 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-254 ini dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online Yamari yang ke-254 ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan untuk serangkaian ibadah ini, dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Berkati setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik yang worship leader, pemain musik, multimedia, dan semua yang terlibat dalamnya secara khusus. Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online Yamari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Kami mau tahbiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan yang terbaik kita di hadapannya. Mari kita angkat hati dan suara kita di hadapan Tuhan, dan bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, selidiki aku. Selidiki aku di hati diriku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu,
Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menanti dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menanti dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir
waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama dengan seluruh anggota Yamari, baik yang ada di luar negeri, di Indonesia maupun dimanapun juga, kita sama-sama beribadah, kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Sungguh merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita boleh bersama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan pada saat ini, kami anggota besar, keluarga besar Yamari, berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berfirman, menyatakan kuasa kebenaran firman Tuhan yang hidup itu, sehingga kami pun menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, yang hidup senantiasa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini membaca akan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu bacaan firman Tuhan kita akan membaca di dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan sabda kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang merenungkan, dan mereka juga yang melakukan firman itu di dalam hidup hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam kemurahan, bukan
dalam usaha manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai hidup yang dibenarkan, hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima akan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kita dibenarkan di dalam Tuhan, maka menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mungkin ketika kita membaca tema ini, kita sudah tahu tema ini, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apa kaitannya? Apa hubungannya, saudara-saudara, bahwa kita dibenarkan, kita menerima kemurahan Allah itu sendiri di dalam kehidupan hari lepas hari? Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin hari ini saudara mengalami sakit penyakit. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara mengalami akan pergumulan hidup yang begitu berat. Mungkin saat ini saudara-saudara, engkau sedang ada di dalam masalah hutang piutang yang sangat melilit hidupmu. Mungkin hari ini saudara-saudara, engkau mengalami masalah-masalah keluarga. Saudara-saudara mengalami akan ketidakharmonisan di dalam hubungan dalam keluarga saudara. Saudara mungkin juga mengalami pergumulan di dalam pelayanan saudara. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin bertanya di dalam diri kita, apa kaitannya bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama memikirkan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, bahwa kita dibenarkan, kita adalah orang-orang yang menerima akan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan sangat jelas dan sangat terang sekali mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Roma pasal 5 ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa saudara dan saya, kita didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus di dalam ayat yang pertama di situ mengatakan, memulai kalimatnya dengan satu perkataan, sebab itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata sebab itu berkaitan dengan bagian sebelumnya. Ketika pada saat itu Paulus berbicara kebenaran hanya oleh karena iman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Roma pasal keempat, satu pasal sebelum pasal yang kelima, saudara-saudara, Paulus di situ mengambil satu contoh, yaitu seorang bapak orang beriman yang bernama Abraham. Abraham, saudara-saudara, dia dibenarkan bukan dengan usahanya. Dia dibenarkan bukan karena kemampuannya, bukan karena dia lebih daripada yang lain. Tetapi Roma 4 ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dia dibenarkan karena imannya, saudara-saudara. Inilah yang menjadi fondasi dasar daripada hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman kita, dan inilah dasar hidup orang-orang percaya. Dan karena kita dibenarkan di dalam iman, maka saudara-saudara, Paulus di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat bagian ini, Paulus berkata kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita pikirkan, bahwa kita itu diperdamaikan dengan Allah. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak saudara-saudara, bukan karena perbuatan kita. Karena kita sejatinya adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah melawan dan memberontak kepada Allah. Tetapi saudara-saudara, kita berdamai dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20, saudara-saudara, di situ Paulus juga mengatakan kepada kita, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara-saudara, kita dapat diperdamaikan. Itu karena kasih karunia. Itu semata-mata karena Tuhan sendiri yang memperdamaikan kita manusia dan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, damai dengan Allah. Itu artinya saudara-saudara, sebelumnya kita adalah orang-orang yang terpisah dari Allah. Saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan pada waktu kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah melanggar hukum-hukum Allah. Saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang melawan Tuhan, yang mengambil akan hak dan otoritas Allah untuk kita miliki, untuk kita lakukan. Saudara-saudara, manusia pada waktu dia berdosa di hadapan Tuhan, saudara-saudara, dia menganggap dirinya itu seperti Tuhan. Dia mengatur segala sesuatu menurut apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap benar. Itulah saudara-saudara hidup manusia sebelum dia diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, bukan hanya manusia itu berdosa saudara-saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Rasul Paulus saudara-saudara memberikan kepada kita kebenaran di dalam Roma pasal yang pertama, bahwa murka Tuhan itu turun bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang memberontak, yang melawan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan hidup orang-orang yang berdosa. Kita mengalami murka Allah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adalah satu hal yang sangat luar biasa. Sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa, namun Allah mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dengan cara apa saudara-saudara sekalian? Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10, di situ dikatakan saudara-saudara, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, pada waktu sebelum kita diperdamaikan dengan Tuhan, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan saudara-saudara? Katakan dalam firman Tuhan, maka pada waktu kita berdosa, Allah mengenakan pakaian keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, pakaian keselamatan itu seperti jubah yang menutupi akan tubuh kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah Allah yang suci, Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah yang tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada waktu Allah melihat manusia yang berdosa ini, Allah yang menyelubungi manusia dengan jubah kebenaran. Jubah kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh Yesus Kristus, itu kemudian diletakkan, ditaruh di dalam diri kita, sehingga Allah
melihat kita melalui jubah kebenaran itu. Allah melihat kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Allah melihat kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita saat ini menjadi milik Allah. Kita menjadi kepunyaan Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah keindahan hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Kita didamaikan dengan Allah. Kita mengenakan pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Kita yang dulu adalah musuh Allah karena dosa, tetapi oleh karena pembenaran, oleh karena kemurahan di dalam Kristus, maka kita sekarang didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang didamaikan dengan Allah, saudara, sejatinya hidup kita adalah hidup yang sudah tidak lagi mengalami akan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, beban-beban hidup kita, saudara-saudara. Karena ketakutan yang paling besar di dalam hidup manusia, yaitu kematian, itu telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, pergumulan yang paling besar dalam hidup manusia bukanlah pergumulan akan pekerjaan, bukanlah pergumulan rumah tangga, tapi pergumulan yang paling besar, masalah yang terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Masalah terbesar antara Allah dan manusia, masalah terbesar antara hidup kita, saudara-saudara, adalah masalah kita terputus hubungan dengan Allah. Kita tidak memiliki akan relasi dengan Allah, tetapi hanya oleh karena kemurahan Allah, Dia telah memperdamaikan hidup saudara dan saya. Apakah yang menjadi ketakutan hidup saudara? Jikalau ketakutan yang terbesar, pergumulan yang terbesar dalam hidup saudara telah ditanggungnya di atas kayu salib. Saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena di dalam Dialah kita sudah mengalami damai yang sejati. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua, di situ dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata beroleh jalan masuk itu di dalam bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai adalah prosagoge. Kata prosagoge ini adalah membawa lebih dekat. Artinya membawa lebih dekat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, gambarannya atau ilustrasinya itu, saudara-saudara, pada saat ini kita memiliki seorang presiden, Bapak Prabowo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin dekat atau kita ingin datang kepada Presiden Bapak Prabowo, saudara-saudara sekalian, apakah saudara bisa langsung ketemu dengan Bapak Presiden? Apakah saudara bisa langsung mendapatkan nomor teleponnya dan saudara telepon beliau, Pak Presiden, saya mau ketemu dengan Pak Presiden nih, ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol, saya ingin ngopi-ngopi bersama dengan Pak Presiden. Apakah bisa, Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak mungkin, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita tidak punya akses. Kita tidak punya satu jalan untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden, saudara-saudara. Saudara-saudara, harus ada akses, harus ada satu jalan untuk kita bisa bertemu dengan pemimpin tertinggi, orang nomor satu di Republik ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika saudara memiliki seorang yang menjadi pengantara, akses untuk kepada Bapak Presiden, saudara-saudara sekalian, saudara bisa datang untuk boleh bertemu dengan Bapak Presiden. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan.
Tetapi hanya oleh karena kemurahan Allah, bukan usaha kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya banyak relasi, bukan karena kita punya banyak kekayaan, maka kita dibenarkan dan kita bisa datang kepada Allah, diperdamaikan oleh Allah. Tidak, saudara-saudara. Tetapi hanya oleh karena kemurahan Allah, kita dikatakan beroleh jalan masuk. Kita dipimpin oleh Yesus Kristus untuk kita boleh masuk ke tempat kudus Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selain kita adalah orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah, saudara-saudara sekalian, tetapi kita juga dikatakan kita bisa masuk ke tempat kudus Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu hidup kita mungkin sedang ada pertikaian dengan orang lain, ya. Orang lain menyakiti hati kita. Orang lain mungkin sudah melakukan hal-hal yang membuat kita sangat kesal sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin pada waktu kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, kita disakiti, kita dilukai oleh orang lain, ada satu titik kita akan berkata, oke, saya mengampuni kamu, saya menerima kamu, saya mengampuni kamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang kemudian pada waktu dia berkata, saya mengampuni kamu, dia kemudian berkata juga, tapi maaf ya, kita sudah tidak bisa dekat seperti dulu lagi. Sorry, kita sudah tidak bisa punya hubungan seperti dulu lagi. Sekarang saya menjaga jarak dengan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat kebenaran ini dan kita mengaitkan dengan Allah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang menyakiti hati Allah. Dan pada waktu kita adalah orang-orang yang berdosa, Allah mengampuni kita, saudara-saudara. Apakah Allah kemudian sesudah mengampuni kita, Allah mengatakan, aku memaafkan kamu, aku mengampuni dosa kamu? Lalu Allah berkata, maaf, saya tidak bisa lagi dekat dengan kamu. Maaf, saya tidak bisa lagi seperti dulu, karena kamu sudah menyakiti hati saya. Apakah Allah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah bukan hanya memperdamaikan kita dengan dirinya, tetapi saudara-saudara, Allah juga mau dekat dengan saudara. Hanya oleh karena iman kita bisa diperdamaikan dengan Allah, dan juga saudara-saudara, kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Bukankah ini satu kebenaran yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian, bahwa kita beroleh kasih karunia untuk boleh datang kepada Allah. Kita yang dahulu musuh Allah, tetapi hanya oleh karena kemurahan Allah, Allah itu menerima kita. Allah ingin dekat dengan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin dalam hidup saudara, engkau sudah berdoa, engkau sudah beribadah kepada Tuhan, engkau sudah menyerahkan seluruh kekhawatiran hidupmu kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam sepanjang hidupmu, engkau tetap mengalami pergumulan-pergumulan, engkau tetap mengalami sakit penyakit, engkau mengalami akan berbagai macam persoalan demi persoalan hidupmu. Engkau mengalami akan begitu banyaknya tembok-tembok yang tinggi dan besar, yang membuat saudara tidak dapat lagi melakukan hal-hal seperti yang saudara inginkan. Ada begitu banyak tembok-tembok masalah-masalah yang begitu rumit, yang begitu besar, yang begitu kokoh. Tapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan menyapa Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya kita diperdamaikan dengan Allah, tetapi Allah
Dia menyediakan jalan untuk masuk ke tempat di mana Allah berada. Kita memiliki akses untuk datang kepada Allah. Kita memiliki jalan untuk boleh datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang begitu dekat dengan saudara. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan saudara. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti segala pergumulan dan persoalan saudara. Dia adalah Allah yang mau selalu ada di dekat hidup saudara. Dia mau menghampiri hidup saudara, sekalipun saudara menghadapi berbagai kesulitan persoalan hidup. Percayalah di dalam imanmu saudara-saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu ada. Dia hanya adalah Tuhan yang sejauh doa. Dia adalah Tuhan yang mengerti semua persoalan hidup kita. Karena Dia sudah menyelesaikan persoalan yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga saudara-saudara, Tuhan bukan hanya memperdamaikan kita dengan dirinya. Tuhan juga memberikan kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu saudara-saudara. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dia memberikan kepada saudara dan saya, yaitu pengharapan yang kokoh dan pasti. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua, di situ dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai pengharapan. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang seringkali memberikan kabar, berita, memberikan pengharapan. Para pemimpin-pemimpin yang seringkali mengobrol janji-janji. Oh, pilih saya, nanti saya akan berikan hal-hal yang seperti demikian-demikian. Saudara-saudara, manusia seringkali memberikan pengharapan, tetapi pengharapan yang diberikan oleh manusia adalah pengharapan yang tidak punya kepastian. Pengharapan yang diberikan oleh manusia adalah pengharapan palsu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam bagian ini saudara-saudara, kata pengharapan yang ada di dalam Roma pasal yang kelima ini saudara-saudara, itu ditulis dalam bahasa aslinya, kata hope, pengharapan, itu kata elpis. Kata elpis atau hope itu saudara-saudara adalah joyful hope with certainty. Pengharapan yang penuh dengan sukacita dan suatu kepastian di dalamnya. Itulah pengharapan orang-orang percaya. Itulah pengharapan orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, pengharapan yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar teori, tetapi perkataan yang dikatakan dalam bagian ini, pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh sukacita dan di dalam kepastian akan pengharapan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, keindahan hidup kita sebagai manusia, sukacita terbesar dalam hidup kita saudara-saudara, berbicara tentang hidup ini bukan saudara-saudara kita tidak lagi mengalami kekhawatiran, meskipun itu penting. Saudara-saudara, bukan lagi berbicara bahwa hidup kita ini adalah hidup yang mengalami pembebasan dari segala pergumulan-pergumulan. Tetapi saudara-saudara, keindahan, kebahagiaan, sukacita hidup kita saudara-saudara dimiliki karena kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang teguh, pengharapan yang kokoh,
dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu juga, bapak-bapak suka sekali dengan nonton sepak bola. Bapak Ibu, bapak-bapak ketika menonton sepak bola itu, ketika timnya itu, jagoannya itu sedang bertanding, saudara-saudara, pada waktu jagoannya itu kalah, misalnya 1-0, saudara-saudara, dan sudah akhirnya sampai ke menit-menit terakhir, lalu kemudian kita sudah tidak ada lagi kepastian, wah pasti kalah nih. Tapi berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara ketika bapak-bapak menonton akan sepak bola yang sudah dilakukan mungkin tahun lalu. Kita menonton siaran ulangnya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, siaran ulangnya itu pada saat itu menggambarkan jagoan kita sudah kalah 1-0. Tetapi pada detik-detik akhir, jagoan kita yang tadi sudah kalah 1-0 membalikkan keadaan menjadi 1-1. Pada waktu itu kemudian berakhir dan harus adu penalti. Dan pada waktu adu penalti, saudara-saudara, wah, jagoan kita menang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wah, itu kita sudah nonton dan kita sudah tahu. Itulah artinya pengharapan yang pasti. Bahwa kita pasti tahu jagoan kita, meskipun detik-detik terakhir dia kalah, tapi karena kita sudah tahu kejadiannya terlebih dahulu, kita punya kepastian pasti menang. Demikian juga dengan ibu-ibu. Pada waktu kita nonton drama Korea misalnya, ya ibu-ibu mungkin suka dengan drama Korea. Wah, waktu kita lihat drama Korea itu, saudara-saudara, ada aktor atau ada artis yang protagonis yang selalu tampil dengan yang tampil dengan situasi yang selalu ingin melakukan hal yang jahat, ya, yang selalu ingin menampilkan hal-hal yang menjelek-jelekan orang yang lain. Saudara, kita jengkel dengan tokoh aktor yang seperti demikian. Tapi saudara-saudara, beda kalau kita menonton drama Korea itu, kita sudah tahu akhirnya. Kita sudah tahu bahwa wah, meskipun ini orang ini, aktor ini atau artis ini jahat sekali, tapi pada akhirnya hidupnya itu hancur. Hidupnya itu akan mengalami banyak sekali musibah. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Saudara, kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti, yang teguh, yang kuat. Di dalam segala pergumulan hidup saudara, saudara-saudara, yakinlah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jikalau hari ini saudara-saudara ada yang mulai putus harapan, jikalau selama ini saudara-saudara ada saudara yang sudah berdoa sekian lama, sekian waktu, dan doa-doa saudara sepertinya tidak mendapatkan jawaban seperti yang saudara harapkan. Jikalau saat ini saudara-saudara engkau menghadapi pergumulan di mana engkau tidak mendapatkan jalan keluar dan saudara mulai meninggalkan akan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus bukan pengharapan yang diciptakan manusia, tetapi pengharapan yang diciptakan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti, yang memberikan kita sukacita sekalipun saudara menghadapi akan kesulitan hidup, sekalipun saudara menghadapi penderitaan hidup. Mari bangkit kembali, mari berjuang kembali. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat
bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka sejatinya kita merenungkan ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, kita didamaikan dengan Tuhan. Itu berbicara masa lalu kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang jahat kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Tetapi kita diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan hanya diperdamaikan, masa lalu kita dibereskan oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Yaitu saudara-saudara, itu berbicara hari ini. Di dalam segala pergumulan hidup saudara, Dia dekat dengan saudara. Karena kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Tuhan begitu dekat. Dia adalah Allah yang Immanuel. Tetapi bukan hanya pada saat ini Tuhan menolong dan Tuhan terus menyertai hidup kita. Tetapi pada masa yang akan datang, firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang kokoh, yang pasti di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu berbicara tentang masa depan hidup saudara. Masa depan hidup saudara ada di tangan Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kepada kita kepastian pengharapan di dalam segala apa yang saudara hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, 3 hal inilah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Allah memperdamaikan engkau melalui putranya Yesus Kristus. Allah memberikan kita jalan masuk kepada Dia. Allah juga memberikan pengharapan yang kokoh, yang teguh kepada saudara. Inilah yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu ketika pada waktu ada sebuah acara Paskah di sebuah gereja. Saudara-saudara sekalian, di situ gereja membuat sebuah lukisan Tuhan Yesus yang sedang memakai mahkota duri, yang sedang di dalam perjalanannya menuju salib. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat itu ada begitu banyak orang yang lalu lalang, yang melihat sebentar lukisan itu, tetapi kemudian berpaling dari lukisan itu. Namun ada seorang anak kecil, anak itu bernama Nikolaus Ludwig Zinzendorf. Nikolaus Ludwig Zinzendorf. Anak itu saudara-saudara melihat akan lukisan itu. Dan di dalam lukisan itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sebuah perkataan, nyawaku diberikan kepadamu. Apa yang engkau perbuat bagiku? Nyawa Yesus sudah diberikan bagi kita. Apa yang kita perbuat? Bapak Ibu saudara-saudara, Nikolaus Zinzendorf, ketika dia melihat itu, dia membaca akan perkataan itu, saudara-saudara, hatinya tergetar, hatinya tersentuh, hatinya dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan Nikolaus kecil ini, dia menyimpan tekadnya di dalam hati untuk melayani Tuhan, menjadi saksi kerajaan Allah, memberitakan Injil, saudara-saudara sekalian. Dan Nikolaus ini menjadi seorang, pada waktu dia besar, menjadi misionari yang memberitakan Injil segala tempat, segala bangsa, saudara-saudara. Dia menjadi berkat ketika dia melihat lukisan itu dan membaca tulisan, nyawaku diberikan apa yang sudah engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita menyaksikan akan kisah ini, ada seorang anak yang meresponi akan kasih Allah, akan anugerah Allah, akan kemurahan Allah ini, saudara-saudara, dengan sungguh luar biasa. Tetapi juga ada orang-orang yang hanya sekedar lalu,
yang hanya sekedar melihat tetapi tidak melakukan sesuatu. Bagaimana dengan hidup saudara? Hari ini firman Tuhan telah menyatakan kebenaran bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Hanya oleh karena iman kita boleh datang kepada Dia dan kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Apakah saudara akan hanya sekedar lalu mendengar akan firman Tuhan? Atau sebaliknya saudara-saudara, saudara menyimpan firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu, meyakini firman Tuhan itu, dan mengimani firman Tuhan itu di dalam segala pergumulan hidup saudara, di dalam segala kesulitan hidup saudara, di dalam segala apapun yang saudara hadapi, saudara pegang firman Tuhan, saudara berjalan di dalam firman Tuhan itu, dan menjadikan firman Tuhan itu kekuatan untuk menjalani hidup saudara, apapun yang saudara hadapi. Dia adalah Tuhan yang sudah berkasih karunia. Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan kemurahan-kemurahannya bagi hidup saudara. Apakah yang menjadi respon saudara? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, namun hanya oleh karena kemurahan Allah kami boleh diperdamaikan dengan Engkau. Hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh memiliki akan jalan masuk berjumpa dengan Engkau. Dan hanya oleh karena kemurahan-Mu kami memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak lagi memiliki pengharapan. Kami memiliki kepastian keselamatan di tengah-tengah dunia yang semakin hancur dengan berbagai macam problematikanya. Kami bersyukur Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami melewati berbagai macam pergumulan. Hamba-Mu berdoa, jikalau saat ini ada yang menyaksikan siaran ini dan mereka sedang di dalam pergumulan demi pergumulan kehidupan, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan sakit penyakit, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan menolong, memulihkan engkau dengan sempurna. Jikalau pada saat ini ada saudara-saudara yang bergumul dengan masalah keluarga, mereka yang saat ini sedang ada di ambang perceraian, mereka yang saat ini sedang di dalam kesulitan membangun relasi dalam keluarga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah segala pergumulan keluarga yang dihadapi oleh umat-Mu. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan hadir di dalam keluarga, dan kiranya setiap keluarga mereka boleh mengalami kemenangan di dalam segala pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang di dalam menghadapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, yang juga sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan, kami serahkan segala doa-doa pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dekat dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Kami menaikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan, bukan dalam usaha manusia, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Revo Kristi Panambunan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revo Kristi Panambunan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 254 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya ke-255 hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Yamari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Biaya pendaftaran 100.000 per grup. Satu grup terdiri dari 7 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi panitia di nomor WA 0877 84 88 8642 atau di telepon 021 458 55697. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita dukung acara ini dalam doa. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Juga seluruh panitia dan tim juri agar ada kerjasama yang baik dalam mempersiapkan acara besar ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697. WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Kekasih Tuhan, mari kita bersyafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah memakai Yayasan Marturia Immanuel Yamari di bulan Agustus 2025 ini dalam melengkapi kehidupan rohani para sahabat dan mitra Yamari di seluruh Nusantara dan mancanegara dengan tema kemurahan, juga materi kesehatan melalui ibadah online tersebut. Dan kami juga meyakini bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan akan tertanam, bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan mereka, agar sahabat dan mitra Yamari tetap menjadi garam dan terang, juga kitab yang terbuka bagi sesama manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Dan juga terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Revo Kristi Panambunan, mitra Yamari dari GKI Bungur Jakarta, yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan, bukan karena usaha manusia, dalam ibadah online Yamari ke
254 ini, Sabtu 30 Agustus 2025, dan kiranya Roh Kudus yang menolong umat-Mu yang telah mendengar untuk dapat meresponinya dalam kehidupan setiap hari. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan, juga Bapak Pendeta Revo Kristi, penambunan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka masing-masing kemanapun Tuhan mengutus, dan mereka boleh berkarya bagi Tuhan. Dan juga kami bersyukur anugerah Tuhan bagi Yamari yang memakai sahabat dan mitra Yamari sebagai donatur yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan bisnis, keluarga, dan pelayanan, sehingga mereka terus dipakai Tuhan sebagai bendahara-bendahara Tuhan untuk kesinambungan amanat agung Kristus di dunia ini. Demikian pula kami menyerahkan ibadah online Yamari pada bulan September 2025 beserta seluruh hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga sebagai narasumber dalam sesi kesehatan, sehingga dalam tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus seluruh persiapan mereka dapat menjadi panduan hidup bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah, maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati seluruh panitia dalam seluruh persiapan, agar demikian Tuhan seluruh persiapan mereka yang menyangkut paut dengan dana, dan juga bersurat kepada gereja-gereja mitra untuk dapat mengirim anak-anak sekolah minggu untuk menjadi peserta dalam lomba tersebut, sehingga dengan kebersamaan antara Yamari dan gereja mitra biarlah semakin erat dalam melangsungkan amanat agung Kristus di dalam dunia ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Lisiana Sulaiman pasca operasi lutut pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Demikian juga Ibu Rina Rusianti di Purbalingga, Ibu Bekti Widi Nurani, Saudara David Silitonga, Ibu Dian Triratna Yuliana di Jepang, Ibu Ananiman di Bekasi, Ibu Lani Ludirja di Jakarta, juga Ibu Lina Herlina pasca menjalani operasi pengangkatan kanker pada tanggal 29 Agustus. Dan juga kami berdoa kiranya Tuhan yang pimpin sertai agar pemulihan daripada anak-anak-Mu dapat cepat terjadi, sehingga mereka kembali menjalankan seluruh aktivitas mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat bagi Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, bayi Keegan Jena Kus Mulyadi dalam persiapan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung pada bulan November, Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi akibat kanker paru-paru bagian kanan, Ibu Yvonne Bauer dari demensia, Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis di Karawaci yang autoimun, dan juga bagi Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang mengalami kanker darah dan menjalani kemo, serta Ibu Hilda Tirta Jaya yang terus menjalani cuci darah. Demikian juga Bapak Matthew Dirja di Amerika, demensia. Dan kami menatang akan Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang mengalami sakit pinggul dan akan operasi pada bulan November 2025, serta juga kebutuhan dana kurang lebih 150 juta. Biar Tuhan menolong anak-anak-Mu yang terus berusaha untuk mengobati dan juga menjalani pemeriksaan dan perawatan oleh tim dokter atau tim medis untuk seluruh sakit penyakit yang mereka deritakan. Dan biarlah kuasa nama Yesus yang menolong dan juga yang menyembuhkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dari setiap sakit yang mereka deritakan. Demikian juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
boleh terjadi kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit stroke, yakni Ibu Hernita Ludirja di Australia, Bapak Yakub Sebandar di Ambon, Bapak Lius Linarko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Ungguhamu di Sumba, demikian juga Ibu Teresia Pranata. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga apabila mereka percaya sungguh kepada Tuhan, maka ketidakmustahilan itu akan terwujud dalam kehidupan, khususnya sakit yang mereka deritakan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Silvi Tunggal Wijaya di Jakarta yang mengalami sakit kanker, Bapak Setiawan Atmaja juga yang mengalami gangguan pen di dada, mengalami prostat dan juga batu ginjal, serta istrinya Ibu Jumeling yang sakit tiroid dan terganggu pada kedua belah mata. Demikian juga Saudari Gebi Esther Sitorus yang mengalami gangguan saraf belakang, Ibu Deborah Tabita Liu di Jakarta yang mengalami kanker payudara. Demikian juga Tuhan Ibu Rambu Umburemu, Tuhan menolong mereka dan juga menjamah mereka. Ibu Rambu Marambahau, Ibu Rambu Loma, Ibu Rambu Anama di Sumba. Ya Tuhan, kasih karunia rahmat-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu terus terwujud dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami gangguan tubuh, agar demikian di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa itu boleh mereka alami. Dan di dalamnya Tuhan, biarlah kesembuhan dan pemulihan yang mereka alami, mereka kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Demikian juga seluruh sahabat dan mitra Yamari lainnya yang dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka, dan juga untuk setiap persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, pekerjaan yang mereka cari. Demikian juga seluruh problema yang lain. Kiranya Tuhan, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah yang biarlah menunjukkan jalan keluar bagi mereka di dalam setiap permasalahan dan sakit yang mereka hadapi. Agar demikian mereka mengetahui bahwa Tuhan benar-benar menjadi Immanuel dalam kehidupan mereka setiap saat. Allah Bapa di surga, terimalah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat serta penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-254 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup dan juga menerima berkat dari Allah Tritunggal. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah bersama-sama dengan keluarga besar Yamari. Mereka yang ada di segala tempat, mereka yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai, memberkati akan kehidupan kami. Dan akhirnya Bapa di dalam surga, kami akan menutup akan ibadah kami, persekutuan kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan menyatakan berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan yang sempurna, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 255. Tuhan Yesus memberkati kita semua.